Sulis sudah bergabung. Juli Kinasi, Julia, minta cek sound dulu, suaranya masuk nggak Julia? Suaranya bagus nggak, masuk nggak suaranya? Cek sound dulu, suaranya udah masuk belum? Takut ada masalah. Oh iya, masuk ya. Julia, coba di kontak-kontak yang lainnya. Agis, mana Agis? Belum hadir Agis? Sulis, Tiara, Tiara, festival udah masuk. Yang lainnya diundang biar bisa ngobrol. Ya. Mana? Enggak. Tiara dibagikan live-nya. Nasi Padang sudah bergabung. Ya, kirim-kirim nasi Padangnya. Sekar Andarini, besok di sekolah ada acara pensi pentas seni, mengundang band itu dari Jakarta kayaknya. Ada artis yang datang, nggak tahu siapa artisnya tuh. Ada grup band dari Jakarta. Salam buat Bu Rosda, ya. Nanti disampaikan. Fanny sudah bergabung. Dewi Rizkiana. Iya, pengennya gitu sih. Jadi SMA 4 bersolawat tuh ya, mantep itu. Bagusnya solawat, lagu-lagu religi itu mantep kayaknya. Nah, Nisa Sabian gitu ya. Nisa Sabian, Haddad Alwi, Sulis ya, mantep itu. Bu Rosda nih dari Ara nih. Salam dari Ara. Dewi Rizkia IP 1 sudah hadir. Dewi diundang yang lainnya, coba di kontak-kontak. Besok kan libur sekolah, nggak belajar, jadi nggak ada tugas-tugas ya, karena lebih santai. Besok tidak ada kegiatan belajar mengajar. Coba diajak yang lainnya biar ngobrol bareng malam hari ini. Dewi Rizkia, Ama 10.4 sudah hadir. Ama 10.4. Dari MJ belum ada MJ ya. MJ belum hadir kayaknya nih. Oh, Doremi katanya. Body Doremi yang hadir. Oh.
Henggar Fajri Permana, ya, makasih udah bergabung. Hadir IPS 4 Henggar. Ceki mana Ceki IPS 4 tuh? Ceki Aldi mana? Coba di Hilda IPS 1. Amor Dadir. Ceki Farid mana Farid? Alumni MJ belum ada yang masuk sepertinya. Kita tunggu. Belum mulai ya. 2 menit lagi. Menunggu teman-teman yang lain masuk dulu, bergabung dulu. Kita akan mulai. Oh, alumni ya, 2016. Siapa nama itunya? Kelas mana? 25 tahun yang betul udah lulus ya, udah lulus kuliah berarti kan? Oh, MTS MJ. Oh, MTS kemudian ke SMA 4 ya. Nes alumni 2020 ya. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah sehat. Bu Rosda sehat. Ini ada Bu Rosda nih. Bu Rosda nih katanya ada yang manggil nih. Alumni 2020 2016 ya. Nah. Coba alumni yang lain, yang satu angkatan di ini dikirim live-nya. Ya, terima kasih ya, sehat-sehat terus. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita gunakan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Pak, besok pensi diwajibkan hadir. Kan sudah bayar. Kalau sudah bayar nggak datang rugi gitu ya. Di besok seluruh siswa diwajibkan hadir dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus bawa bekal yang banyak, jangan lupa bawa bekal tuh. Minuman, makanan yang cukup buat 2 kali makan. Jangan pingsan di lapangan. Zidane ya, ini Zidane ya. Zidane. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin nanti ada beberapa yang ikut bergabung. Kita awali obrolan kita malam hari ini dengan sebuah kajian yang bertema hidup adalah ibadah. Hidup adalah ibadah. Yaitu adalah sebuah prinsip bagi seorang muslim. Karena hidup itu ibadah,
maka semua aktivitas yang kita lakukan dalam bentuk apapun itu harus berorientasi kepada pengabdian, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Itu prinsip dasar hidup kita ya. Jadi bagi seorang muslim, hidup ini adalah ibadah. Semua aktivitas kita dalam lingkup kehidupan kita itu adalah merupakan wujud daripada pengabdian, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah. Mananya apa? Jadi apa yang kita lakukan itu harus bertujuan agar kita semakin dekat dengan Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup ini, yang motivasinya, tujuannya adalah agar kita semakin taqarrub, dekat dengan Allah. Nah, supaya dekat dengan Allah, apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita itu, maka cara yang ditempuh dalam beraktivitas itu jangan sampai menyimpang daripada syariat. Ya, jangan menyimpang daripada syariat Allah. Maka dari itu, penjabaran dari konsep ini, hidup adalah ibadah, maka kita ingin kaitkan dengan aktivitas besok pagi ya. Nah, jadi kita kaitkan antara konsep hidup itu ibadah dengan aktivitas besok hari di SMA 4, di mana dari satu hari penuh itu akan menggelar pentas seni. Ya, ada seni dari siswa dan juga ada pentas seni juga mengundang dari luar. Yang kita kaji ya, yang harus kita kaji terkait dengan seni itu, harus seni yang seperti apa? Nah, ini prinsipnya harus kita pertanyakan ya. Aktivitas seni yang seperti apa yang harus kita lakukan? Tadi bahwa pada prinsipnya hidup adalah ibadah. Nah, bagi seorang muslim, maka seni pun adalah bentuk ibadah kepada Allah. Jadi karena hidup adalah ibadah, maka seni yang kita lakukan, yang akan kita gelar besok pagi itu, seharusnya idealnya adalah itu bentuk ibadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, itu ya yang kita bahas ini. Karena seni itu ibadah, maka kita harus dikaji bagaimana cara berkesenian yang benar itu. Ya, gitu. Maka paling pokok bagi seorang muslim, seni itu ibadah, maka yang paling dasar adalah motivasinya dulu, niatnya dulu untuk apa. Bagi seorang muslim, berkesenian itu niatnya untuk beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di niat kita berkesenian ya, Aryuda ya. Nah, sekali lagi bahwa kita berkesenian, bagi kita seorang muslim, maka motivasinya, niatnya adalah untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harus lillah, karena Allah ya.
kita berikrar di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu lillah, karena Allah, hanya untuk Allah, gitu kan. Maka kita pun berkesenian itu harus lillah, karena Allah, ingin dekat dengan Allah. Ya kalau kita berkesenian niatnya sekedar hura-hura, ya hura-hura melampiaskan syahwat kita, ya itu sudah menyimpang daripada seni dalam konteks ibadah, ya. Jadi paling mendasar di dalam Islam itu seni itu ya untuk dekat dengan Allah, gitu. Jangan sampai dengan seni kita jauh dari Allah, malah lupa kepada Allah. Itu hal yang harus kita hindari. Ya, itu hal mendasar itu. Jadi kita berkesenian itu niatnya adalah ya karena lillah, ya, ingin mendekat kepada Allah. Atau mungkin niat utamanya ingin berdakwah, menyampaikan agama Allah. Itu sangat-sangat ideal, ya, seni dalam konteks ibadah, gitu. Itu hal yang harus kita utamakan kalau kita ingin menggelar sebuah tayangan seni dimanapun tempatnya, dalam konteks apapun, itu harus menjadi satu hal yang paling pokok. Berharap kepada para panitia, OSIS dan sebagainya, maka niatkan dalam hati, ya, jadi pagelaran seni itu dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai menjauh dari Allah. Kalau menjauh dari Allah, ya itu adalah suatu hal yang sia-sia. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kata Rasulullah itu gimana? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal sangat tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka baik, dapat pahala dari Allah. Tapi kalau niatnya kurang baik, maka dia tidak dapat apa-apa, malah boleh jadi itu mendapatkan dosa, ya. Jadi itu hal yang harus kita hindari. Itu satu hal yang harus kita jadikan prinsip dasar. Jadi niatkan dulu menggelar seni apapun bentuknya adalah karena lillah, ya, karena Allah, ingin taqarrub kepada Allah. Taqarrub. Nanti kalau niatnya, motivasinya, orientasinya, kemudian tujuannya adalah untuk itu, kita semua harus merespon dengan baik, ya, harus. Tapi kalau menyimpang daripada ada niat-niat lain yang keluar dari konteks ibadah, tadi hanya sekedar hura-hura saja, melampiaskan nafsu kita, pengen senang-senang, gembira, happy-happy, dan lepas daripada aturan-aturan, yaitu suatu hal yang harus kita hindari, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, seni dikatakan ibadah, taqarrub kepada Allah adalah caranya. Niatnya baik, lillah, lakukan dengan cara, kaifiahnya harus baik. Kaifiahnya harus baik, harus benar. Tidak boleh bertabrakan dengan syariat. Cara membawakannya, ya, gitu. Misalkan nyanyikan sebuah lagu. Nah, cara membawakannya, si penyanyi itu dengan pakaian yang melanggar syariat, membuka auratnya. Terus jamaahnya pun jamaah
musik itu juga sama membuka auratnya. Laki perempuan bercampur, ada yang di panggung, ada yang di arena itu. Laki perempuan campur dengan pakaian yang tidak menutupi aurat. Musik berdentum sangat kencang. Itu udah caranya harus diperbaiki. Ya itu udah keluar dari syariat gitu. Jadi cara menyajikannya, cara menyampaikannya, cara membawakannya oleh si penyanyi itu membawakan lagu-lagu atau musik-musik, maka sampaikan dengan dengan pakaian yang baik, ya, dengan perilaku yang baik, dengan sikap yang baik, tidak mendorong nafsu kita. Tapi kalau dengan gaya dia menyanyi, pakaian yang dia pakai, gerak-gerik yang malah mengundang keburukan, itu cara-caranya sudah menyimpang daripada syariat, ya gitu. Jadi itu hal yang sangat penting. Tidak hanya cukup dengan niat yang baik, tapi dengan caranya juga tidak sesuai dengan syariat, ya itu pun tidak dikategorikan bahwa seni itu menjadi bentuk ibadah, malah dikatakan menjadi bentuk sebuah kemaksiatan kepada Allah. Dan sekarang nampaknya itu suatu hal yang susah dihindari. Kalau seni dengan aturan yang ketat, dengan pakaian yang baik, aurat, gerak-geriknya yang kaku, itu bisa jadi kurang diminati, ya, kurang diminati oleh jamaah dangdutia, jamaah musik, ya gitu. Tapi kita sebagai muslim itu harus dilakukan, ya, lakukan. Sekalipun dalam sekarang kan ada perbedaan, ya, ada cara pandang berbeda, ada satu perdebatan di kalangan para ulama tentang musik itu apakah halal atau haram. Itu terjadi perdebatan sekarang di wilayah di wilayah cara pandang ulama. Ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan, mubah, ya gitu. Nah, terlepas daripada hal itu, nah kita minimal dalam cara menyajikan lagu itu tadi, ya, dari cara membawakannya, dari cara dia berpakaian, cara dia berbicara, menyajikan lagu-lagu, terus dia sikapnya itu harus diperhatikan dengan baik, ya. Tapi kalau tadi membawakan dengan gaya-gaya yang seronok, yang semau kita, yang penting ramai, ya itu sudah menyimpang daripada syariat. Itu jangan kita lakukan seperti itu. Juga berharap besok hari itu, ya, kepada OSIS juga dengan bimbingan para pembina, juga Dewan Guru, itu harus bisa mengarahkan seperti itu. Jangan dibiarkan kondisinya malah terlalu bebas. Ada panduan yang tepat, ya, karena itu karena diadakan di sebuah lembaga pendidikan, ya, di lingkungan sekolah. Dan sekolah itu kan tempat penanaman kebudayaan, penanaman nilai-nilai. Sekolah itu kan tempat membangun sebuah kebudayaan, sebuah pendidikan. Nilai-nilai itu dibangun, maka jangan bertabrakan dengan nilai-nilai itu, gitu. Jadi, kalau itu bebas, ya sudah, lembaga itu tidak punya harga, ya. Kalau memang ketika di sebuah sekolah menayangkan sebuah tampilan seni kemudian terlalu liberal, bebas, ya sudah, itu tidak punya harga bahwa lembaga pendidikan itu, ya gitu.
Itu yang kedua. Jadi sekali lagi bahwa seni dikatakan ibadah, seni dalam tujuan untuk konteksnya untuk orientasi untuk ibadah ya, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dan ini kadang-kadang susah untuk dilakukan ya, karena tadi orientasi musik itu kan biar banyak penyuka ya, banyak yang menggandrunginya gitu, sehingga ditayangkan dengan cara-cara yang menarik. Untuk menarik itu kadang-kadang tadi ada hal-hal, ada nilai-nilai yang ditabrak gitu. Nah, bagi kita seorang muslim yang istiqomah dalam berislam, kita punya Al-Quran dalam hidup ini, Quran sebagai sumber hidup kita, Islam sebagai landasan manhajul hayah, kurikulum kehidupan kita, ya tetap itu rujukan kita dalam berseni itu harus merujuk kepada Islam dan kepada Al-Quran, juga kepada Rasulullah SAW. Kalau keluar dari itu, ya itu kita udah, keislaman kita sudah mulai dipertanyakan ya gitu. Itu yang kedua. Jadi caranya harus sesuai dengan syariat. Sekarang yang ketiga, ini sangat substansial. Ya, sangat substansial. Apa itu seni? Kontennya harus benar. Isinya itu apa? Ya, gitu. Apa isi seni itu? Kalau isinya itu mendorong manusia agar mengenal Allah, namanya ma'rifatullah ya, menggiring manusia agar dengan seni itu orang mengenal Allah, siapa Allah itu dalam konteks kontennya Islami. Jadi lihat liriknya ya, kalau nyanyian itu lihat liriknya itu, syairnya seperti apa. Kalau syairnya berupa mengenali alam, ya mengenal alam, terus mendorong orang untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, ya, biar dekat dengan Al-Quran gitu. Ya itu kontennya udah bagus, ya gitu. Tapi kalau kontennya itu isinya tentang cinta, putus asa, ya, gibah dan sebagainya, itu sudah keluar dari konten. Ini sebagai contoh ini ya, sebagai contoh saja, mana konten yang bagus itu. Coba kita simak tuh lagu-lagu dari Bang Haji Roma misalkan ya, itu. Dia sebagai contoh saja ya gitu. Coba lihat, diamati lagu-lagu Bang Haji Roma itu kontennya itu mendorong orang untuk mengenal Allah, menghindari tentang kemunkaran, kemaksiatan. Lagu tentang judi ya, narkoba, miras ya gitu. Tentang berbuat baik kepada orang tua, tentang tauhid, mentauhidkan Allah. Itu kontennya itu sesuai dengan Islam. Jadi yang hal terpenting dari sebuah karya seni itu, taruhlah seni musik itu, coba dianalisa kontennya ya, apa isinya gitu kan gitu. Apa isinya? Kalau isinya mengenal Allah ya, mengenal alam semesta, dan ujungnya agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka itulah kontennya yang Islami itu. Tapi kalau kontennya itu isinya hanya sekedar rame-rame saja ya, tadi ada hanya sekedar materi tentang keputusasaan ya, menggibah dan sebagainya, atau tentang hanya cinta saja,
itu kontennya udah tidak islami lagi, ya gitu. Jadi saya berharap juga besok hari itu ya, besok hari ketika ditayangkan para penyanyi itu, maka lagu yang dibawakan itu menggiring orang, mengajak orang ingin semakin muhasabah, ya, banyak merenung. Dengan banyak merenung, berpikir, tafakur, akhirnya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, kalau selesai acara itu kemudian dia semakin bersyukur kepada Allah dan semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya, ya, semakin baik ibadahnya, maka itulah sebuah pagelaran seni yang islami, gitu ya. Jadi jangan sampai kita besok hadir disuguhi musik-musik yang tadi yang tidak jelas kontennya, hanya sekedar rame-rame saja, hura-hura saja, dan tidak ada yang kita dapatkan, tidak membuat kita kenal dengan Allah, malah jauh dari Allah. Dan kemudian juga yang dampaknya tadi apa? Kita melalaikan zikir kepada Allah, yaitu sebuah pagelaran seni yang tidak sesuai dengan keislaman kita. Maka disitulah fungsi-fungsi, ya, ada peran pembina, ada peran guru, ada juga peran manajemen sekolah, itu harus betul-betul mengarahkan. Apalagi ini kan sebuah pagelaran yang cukup mahal. Ya, saya bilang cukup mahal. Itu harus sebanding, ya. Makanya hasilnya itu harus sebanding dengan pengorbanan yang kita lakukan. Itu harus sebanding. Jangan sampai kita berbiaya yang cukup mahal tetapi hasilnya tidak sebanding dengan yang kita korbankan. Ya, jadi harapan kita itu, jadi berharap jadi dari konten yang disampaikan, dan berharap ada hasil yang didapat setelah pagelaran itu selesai, ada satu perubahan dalam diri kita, perubahan dalam cara berpikir, ya, perubahan cara bersikap. Itu buah daripada seni, ya, gitu. Dalam Islam, ya, seni itu satu hal yang sangat dianjurkan, ya, gitu. Allah sendiri, kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu prinsip kata Rasulullah. Allah itu maha indah dan suka kepada yang indah-indah, itu prinsip. Ya, Allah itu maha indah dan suka kepada keindahan. Maka sajikan pagelaran itu dengan nilai seni yang baik dan benar dan islami, ya, gitu. Itu dari konten, ya. Nah, dari konten yang kita sajikan itu, ya, dari substansi seni itu, yang keempat apa? Dampaknya harus jelas, ya. Dari konten yang baik, dari substansi yang baik, diharapkan ada dampak yang baik, hasilnya baik, gitu, ya. Di kontennya baik, cara penyajiannya baik, sesuai dengan syariat, nanti ada dampak hasilnya baik, gitu. Tadi saya sampaikan seni dalam Islam itu, ya, tadi tujuannya untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah. Selesai seni ditayangkan, digelar, itu ada perubahan dari berbagai macam sisi. Dari mindsetnya berubah. Tadi ketika sebelum menikmati seni, dia sempat meminum miras. Setelah menyimak konten seni, lagu itu tentang minuman keras, dia berhenti, gitu kan, gitu, ya. Tadinya dia suka minuman keras, setelah menikmati seni
dengan konten tentang menghindari miras, setelah itu berubah gitu kan. Cara berpikirnya berubah, bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita hindari, dan dia tidak melakukannya. Itu berarti dampaknya harus bagus. Sebelum menikmati seni, ibadahnya kurang konsisten, kurang baik. Setelah menikmati seni itu, semakin baik ibadahnya, semakin rajin ibadahnya. Itu berarti punya dampak yang hebat, ya gitu. Tapi kalau sebaliknya, setelah menikmati seni malah cara berpikirnya kurang baik, cara berpakaian kurang baik, bersikap kurang baik, akhlaknya nggak baik, itu berarti dampaknya itu tidak baik. Maka itu harus kita hindari, ya gitu. Jadi kita lihat setelah acara itu selesai, adakah perubahan yang lebih baik? Di dalam Islam, semua aktivitas ibadah itu ujungnya adalah perubahan. Dari mulai ibadah mahdoh, sholat, itu tujuannya kan perubahan. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sudah sholat itu ada perubahan enggak? Dia menghindari kemunkaran enggak? Kalau udah menghindari berarti sholatnya berhasil. Juga sama tentang puasa, itu punya dampak pada perubahan, ingin mengubah diri manusia dari tidak bertakwa menjadi orang yang bertakwa. Juga zakat juga sama. Ya, dari melakukan suatu keharaman dalam mengkonsumsi harta atau mencari harta dengan cara yang haram, maka setelah berzakat dia semakin bersih harta. Ya, juga termasuk haji dan sebagainya itu. Jadi kalau dia punya dampak, ada perubahan dalam diri kita, dalam cara pandang kita, dalam akhlak kita, itu berarti dia telah berhasil. Ya, gitu. Tapi kalau perubahannya itu negatif, ya negatif malah semakin tidak baik, berarti seni itu gagal. Gagal mengubah manusia menjadi lebih baik. Itu harus kita hindari, ya gitu. Nah, itu satu hal yang prinsip. Sekali lagi bahwa seni yang kita akan gelar besok hari di SMA 4 ya. Nah, jadi harapannya dengan pertama adalah punya niat, orientasi, tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, satu bentuk pengabdian kepada Allah. Terus yang kedua ada dari caranya, sajikan dengan baik, bawakan dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Nah, juga dari kontennya juga ya, isi-isi lagunya atau isi-isi tayangannya itu juga pengenalan terhadap Allah, mengenal alam semesta. Seorang semakin bersyukur mengenal Allah, baik. Atau lebih dari itu, dia dengan seni itu ada konten tentang keilmuan, itu lebih dahsyat lagi, itu lebih hebat lagi, ya. Dan juga yang keempat adalah punya dampak yang dapat mengubah diri kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah akhlak kita. Itu bisa dilakukan. Apalagi sekarang anak muda kita ya, anak-anak generasi muda atau yang generasi milenial atau generasi Gen Z itu, generasi Z itu gandrung kepada musik. Ya, mereka suka kepada seni. Jadi kalau mereka disajikan seni, itu bisa bertahan sampai 1 hari penuh bisa. Jadi kalau seni itu ditayangkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu bisa bertahan seharian. Sekalipun panas terik, tidak ada tendanya, tidak ada atapnya, itu bisa bertahan seharian bisa, ya gitu.
Sebaliknya kalau ikut taklim, pengajian ya gitu. Sekalipun tempatnya nyaman, enak di bawah tenda ya. Karena kalau tidak sesuai dengan keinginan dia ya 1 jam sudah mulai gelisah ya, nggak betah gitu. Sekalipun tempatnya nyaman, enak, tapi kalau tidak sesuai dengan rasa jiwanya ya, tidak pas dengan jiwanya ya, 1 jam duduk itu sudah nggak tahan, nggak betah. Mereka ingin keluar bagaikan burung dalam sangkar, gerepok-gerepok pengen keluar. Tapi kalau orang itu mengikuti sebuah kegiatan sesuai dengan hobinya, sesuai dengan keinginan jiwanya tadi, seni kan disukai semua orang. Nah kalau sesuai dengan jiwanya ya, tadi sekalipun panas terik matahari ataupun hujan gede itu bisa bertahan, itu bertahan berjam-jam itu. Nah karena anak muda itu suka kepada seni, maka sekarang para orang dewasa yang terlibat dalam mengemas seni itu coba diramu dengan nilai-nilai keislaman ya, diramu dengan nilai keislaman yang baik sehingga ada hasil. Itulah hal yang satu prinsip yang kuat di dalam Islam ya. Kita sebagai seorang muslim, sekali lagi kita seorang muslim yang berharapnya di yang istiqomah, konsisten dengan Islam kita, maka berkesenianlah kesenian yang Islami. Hindari kesenian yang menyimpang daripada syariat. Berharap dapat pahala, malah kenyataannya dapat dosa di Allah. Satu hal yang mubazir, sia-sia kita berkorban uang begitu mahal, tapi kalau hasilnya kita dapat dosa ya kita udah, itu namanya kita rugi 2 kali ya, rugi 2 kali. Maka disitulah kita terus mengkaji ya, melakukan sebuah kajian-kajian ya dalam segala hal. Maka tadi selagi bahwa kita seorang muslim, saya itu muslim, kita muslim, maka sebelum kita bertindak itu harus betul-betul dipikirkan lebih dahulu, apakah ini sesuai dengan Islam enggak, caranya, orientasinya, niatnya, kontennya, dampak itu sesuai enggak. Kalau itu sesuai dengan Islam ya ayo kita lakukan, ayo kita lakukan bersama-sama, dukung secara optimal. Tapi kalau menyimpang daripada syariat ya kita harus berani untuk menghindarinya ya, berani mencegahnya. Jangan sampai anak-anak kita dikorbankan oleh kita. Kita punya anak ya, anak didik kita, jangan dibiarkan mereka terjebak dalam satu tindakan yang menyimpang dari syariat. Hidup ini adalah untuk tadi, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Hidup ini karena Allah yang menghidupkan kita, bukan kita sendiri yang menghidupkan. Karena Allah baik kepada kita, Allah hidupkan kita ya dengan tubuh yang sempurna ya, yang multifungsi. Dan untuk menghidupkan kita, Allah pun sudah menyediakan semua sarana hidup. Di bumi ini adalah sebuah paket lengkap untuk kehidupan manusia. Itu silahkan digunakan. Tapi tadi ketika dia menggunakannya, kita jangan lupa harus selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu prinsip. Kata Allah dalam Al-Quran, jika engkau bersyukur dengan nikmat Allah,
Allah menyatakan la azidanakum, akan aku tambah nikmat itu. Ya, kita berkesenian dalam rangka syukur nikmat Allah, maka kata Allah la azidanakum, akan aku tambah nikmat itu. Tapi yang kedua kata Allah wa in kafartum, nah jika engkau kufur dengan nikmat Allah itu, kita beraktivitas sesuai dengan kehendak Allah, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita jangan sampai ketika kita berkesenian diazab oleh Allah, tapi kita ingin konteksnya syukur, Allah tambah nikmat itu. Jangan terjadi ketika berkesenian malah kita melanggar syariat, itu bentuk kekufuran kepada Allah, maka Allah azab kita. Itu harus kita hindari. Maksudnya harus namanya itu berpikir kritis, berpikir matang sebelum bertindak. Itu butuh kajian-kajian yang komprehensif, kajian-kajian yang lengkap. Tanpa kajian itu ya hidup ini tidak akan terarah. Dan agama itu fungsinya apa? Mengarahkan. Ya, agama itu mengarahkan manusia agar sesuai dengan kehendak Allah. Kita ini kan punya Allah, ciptaan Allah, maka gerak-gerik kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menyimpang daripada kehendak. Kalau menyimpang ya itu namanya ya lupa akan asal kejadiannya. Ya, itu harus kita kaji secara maksimal, komprehensif. Jangan sampai kita berbuat malah kita bukan dapat pahala, dapat kebaikan, malah itu dapat dosa dari Allah. Ya. Para siswa yang dirahmati Allah, juga rekan-rekan sahabat, juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kita bisa bertemu di obrol ini. Itu sekilas tentang bagaimana hidup ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini adalah untuk beribadah. Apapun bentuk aktivitas kita, itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Seni harus seni yang bentuk ibadah kepada Allah. Mungkin besok kita bahas tentang bagaimana berolahraga yang bentuk sebuah ibadah kepada Allah. Ya, hari ini karena kita fokus kepada pentas seni yang akan digelar besok, jadi tinjauan kita hari ini adalah seni dalam pandangan Islam adalah taqarrub kepada Allah. Mungkin besok kita akan bahas bagaimana kita berolahraga dalam bentuk ibadah kepada Allah. Ya, karena juga tadi bahwa anak muda itu gandum dengan olahraga. Kalau orang sudah olahraga itu bisa lupa segala-galanya. Saya udah merasakan ya. Saya hobinya olahraga. Main bulu tangkis itu. Dulu waktu SMA main bola. Ya, main bola voli, tenis meja itu saya suka. Kalau sudah orang suka dengan olahraga itu kadang-kadang semua diabaikan. Hujan gede, panas terik, waktu itu tidak terasa. Ya. Maka mungkin nanti besok kita bahas bagaimana berolahraga yang Islami. Ya, olahraga dalam konteks ibadah kepada seperti apa. Jadi berharap untuk malam hari ini kita fokus kepada bagaimana kita berkesenian dalam bentuk ibadah kepada Allah. Karena tadi bahwa hidup kita adalah ibadah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu prinsip. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yaitu surah Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka tadi konsepnya adalah hidup adalah ibadah. Dalam surah
Al-Baqarah yang kelima, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan seterusnya. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk ibadah Allah dengan penuh keikhlasan, memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kajian malam hari ini terkait seni adalah ibadah. Kepada para siswa, teman-teman, sahabat, ada yang mau disampaikan? Mangga. Saya nanti catat. Ya, kita kali lah ya. Pak, besok ikut pensi nggak? Nanti saya lihat dulu. Ya, lihat perkembangannya. Lihat perkembangan besok. Tadi kalau memang tadi seni itu sesuai dengan yang 4 tadi, dari orientasinya, caranya, kontennya, dan dampaknya, kita pelajari dulu. Insya Allah saya akan mengikutinya, menghadirinya ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang 4 tadi, mungkin saya hanya hadir sebentar, diskusi dengan guru-guru yang lain, pulang. Nah, itu barangkali hal yang, insya Allah kita tunggu perkembangan besok ya. Mudah-mudahan rencana besok hari itu sesuai dengan 4 tadi, dan Allah ridho dengan aktivitas kita. Jangan sampai Allah nggak ridho ya, tapi Allah ridho enggak ya. Itu mudah-mudahan Allah ridho dengan aktivitas kita. Dua yang paling prinsip apa ketika tayangan seni, jangan sampai anak-anak lupa sholat zuhur maupun asar, karena itu bertawan dengan waktu 2 sholat zuhur dan asar. Jangan sampai ketika tayangan musik disajikan, tayangan seni, sampai anak-anak lupa sholat zuhur, lupa asar. Wah, itu dosa kita bersama nanti. Dewan guru itu menanggung dosanya. Kalau gara-gara tayangan itu anak-anak sekolah, anak SMA 4 kemudian lupa sholat zuhur asar, mereka membuka kerudungnya ya, membuka auratnya, itu dosa kita bersama nanti. Maka mungkin dengan kajian seperti ini itu menjadi sebuah pengingat ya, ini sebuah tausiah untuk kita semua ya gitu. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Mangga. Fikri Cahyo udah mulai bergabung. Ya silakan kalau ada yang mau disampaikan setelah saya. Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini Aina itu? Dari kelas mana tuh, alumni nih ya? Mangga. Siapa? Oh, 11.6. Hadir juga ya 11.6 ya. Alhamdulillah. 11.6 hadir. Eni Patiroh. Dari mana ini? Sudah bergabung. Umi Yayu. Sehat selalu, alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih doanya ya. Mudah-mudahan sehat terus. Umi Yayu itu siapa, lupa lagi nih. Umi Yayu itu alumni ya. Alumni tahun berapa Umi Yayu teh? Dulu lupa lagi. Umi Yayu tahun berapa? Alumni tahun berapa? Ikut ini enggak reuni kemarin di Curug, di PLP Curug? Gutu Ramadan 2 sudah bergabung, alhamdulillah.
Ya mangga, ada yang disampaikan kepada rekan-rekan, sahabat, atau para siswa dari MSMA 4 maupun dari MTS Miftahul Jannah. Ada yang mau disampaikan, mangga. Kita ngobrol sampai dengan jam setengah 10 ya. Nah, insyaallah kita akan ngobrol sampai setengah 10. Jadi ada lebih 6 menit lagi kita akan berjumpa dalam tayangan ngobrol malam hari ini. Ya sudah ini sudah hampir 1 jam kita ya, kita ngobrol 1 jam nih. Sekarang tersisa waktunya 4 menit 40 detik lagi. Ya waktu yang tersisa mangga bisa disampaikan pertanyaan mangga, atau saran masukan mangga, silahkan disampaikan saja. Jadi kita pada prinsipnya ya, saya sebagai dewan guru dari SMA 4 ikut mendukung kegiatan pentas seni, tapi dengan harapan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang kita anut, yang kita pegang, dan mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, anak-anak sehat-sehat semua, tidak ada masalah. Dan juga dewan guru yang hadir, Allah berikan kesehatan, ya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa mendampingi anak-anak sampai selesai, mungkin sampai sore. Lihat agenda sampai jam 4 kalau saya lihat itu ya. Kalau lihat agendanya dari OSIS itu sampai jam 4 sore itu ada tadi penampilan Budi Doremi ya. Saya kurang kenal dengan ya, saya kurang kenal dengan grup Budi Doremi itu ya. Dan kita coba nanti besok. Sekali berharap kepada Allah besok hari acaranya lancar, juga tidak terlalu panas ya, karena tidak menggunakan atap tenda ya, hanya panggung saja yang dibangun, yang dibuat panggung saja, sementara tenda tidak ada. Semoga tidak hujan yang cukup deras ya, dan juga jangan terlalu panas sehingga berjalan dengan baik. Dan yang paling pokok adalah Allah meridhoi aktivitas kita. Kalau Allah sudah ridho dengan aktivitas kita, ya Allah akan memberikan kebaikan pahala kepada kita. Tapi kalau tidak ridho, ya kita harus segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua untuk memohon ampun kepada Allah, dan segeralah untuk menyiapkan surganya Allah. Ya, dan surga itu kata Allah seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kemudian termasuk kategori orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah berhak memberikan suatu penghargaan kepada kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali pertemuan kita malam hari ini, ya semoga bermanfaat. Dalam ngobrol ada ukhuwah yang terjalin antara kita,
dan dapat ilmu yang sekalipun hanya sedikit dapat ada tambahan ilmu. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, ada penyampaian kata-kata yang kurang pas, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim.